Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anakku kelas 1 bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak kelas 1 di semester pertama atau di awal semester pertama diawali dari rukun iman. Kalian tahu rukun iman? Apa itu rukun, apa itu iman? Rukun itu adalah satu, bisa disebut dengan sebuah kekuatan yang harus kokoh atau tihang. Ya, tiang-tiang keimanan itu ada 6, yaitu yang disebut rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir atau disebut hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar atau yang disebut takdir. Bapak tidak akan membahas semua dari rukun iman itu, tetapi sebagian-sebagian akan Bapak bahas. Pertama, iman kepada Allah. Iman dalam bahasa adalah yakin, percaya. Iman dalam istilah adalah meyakini keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Maka ciri orang beriman, syarat orang beriman harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini kedua kalimat syahadat ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, dan rukun iman yang ketiga, iman kepada Rasul Allah. Maaf, keempat. Iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Kita ulangi. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir. Pertama, iman kepada Allah tadi sudah dikatakan bahwa kita harus meyakini keberadaan Allah Sang Pencipta. Apa yang disebut Sang Pencipta? Yaitu yang menciptakan alam semesta. Apa itu alam semesta? Segala sesuatu yang kita rasa, yang kita lihat, itu adalah ciptaan Allah. Termasuk diri kita, ciptaan Allah. Ruh yang ada di dalam diri kita, ciptaan Allah. Yang kita lihat, gunung, lautan, pepohonan, langit, itu adalah ciptaan Allah. Maka kita sebagai bagian daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan kita harus meyakini bahwa yang menciptakan kita, menciptakan gunung, menciptakan langit, angin, matahari, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan seperti yang barusan kita sebut. Matahari ada yang bisa menciptakan? Tidak ada. Ya. Kedua, iman kepada malaikat. Apa itu malaikat?
Malaikat adalah utusan yang ditugaskan membantu manusia mengenali Allah. Jadi bukan pembantu Allah malaikat. Malaikat adalah sekelompok makhluk Allah yang dicipta untuk membantu manusia mendekatkan pengetahuan kepada Allah. Mana buktinya? Berkaitan dengan rukun iman yang ketiga dan keempat. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah itu diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa Rasul-Rasul Allah itu? Para nabi dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Idris, Nabiullah Nuh, sampai Nabi Ibrahim. Kemudian anak cucu Nabi Ibrahim adalah Ismail, Daud, sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau-beliau para nabi ini tidak langsung berhadapan dengan Allah tatkala menerima wahyu, tetapi melalui para malaikat. Kata Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, sampaikan ini, yaitu Al-Quran, seperti yang kita contohkan. Ya, kita ketahui memberikan Al-Quran melalui malaikat. Apakah kitabnya Al-Quran? Bukan. Tetapi melalui datang malaikat kepada Nabi Muhammad SAW membisikkan bahwa ini adalah wahyu Allah. Maka oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat sebagai pengikutnya. Oleh para sahabat dibukukan. Jadilah ada kitab Al-Quran. Nah, obrolan kita saat ini sudah membahas rukun iman dari 1, 2, 3, 4. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malaikat adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, yang mana malaikat mempunyai tugas masing-masing. Yang wajib diketahui oleh kita ada 10 malaikat. Nanti kalian ketahui ya. Kitab-kitab Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah yang harus kau yakini keberadaannya. Ada 4 kitab, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sebagai pelengkap dari semua kitab yang 3 ini ada di dalam Al-Quran. Maka tatkala kita mengimani Injil, Taurat, Zabur, cukup mengimani Al-Quran sama dengan mengimani ketiga kitab yang sebelumnya. Kitab itu disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada para sahabat atau umatnya oleh para sahabat dan tabi'in, dibukukan Al-Quran kemudian disebar. Dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengaji, membaca Al-Quran, sudah mempercayai keberadaan kitab suci Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Dengan membaca Al-Quran, dengan mengaji, dengan sholat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita sudah mengimani kepada para malaikat. Karena malaikat di antara tugasnya adalah memberikan, mencatat pahala orang-orang yang beribadah, memberikan catatan orang-orang yang bersalah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti akan diperhitungkan. Demikian bagi anak-anakku, cukup didengar berulang kali, maka kalian
obrolkan dengan orang tua, kakak, apa yang didengar dari bapak ini. Kita akhiri dengan menyanyi Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota semuanya, akal dan pikiran, pemberian Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.